Oke, selamat sore semuanya. Jadi, hari ini kita lanjutkan materi terkait pemrograman, algoritma pemrograman ya, yaitu stack ya. Jadi, kita akan bahas hari ini materinya adalah stack atau tumpukan. Jadi, apa itu stack? Apa itu tumpukan? Kita akan bahas. Saya kasih contoh dulu ya. Mana dia? Oke, kalau secara teori ya, teorinya stack itu bisa dibilang seperti ini. Jadi ada tumpukan gitu. Kalau teman-teman ibaratkan menumpuk buku itu ya. Jadi ini adalah tumpukannya yang paling bawah lalu ke atas. Jadi kalau kalian menumpuk barang gitu ya, maka ini dia akan istilahnya yang paling pertama masuk itu yang paling pertama masuk dia akan berada posisinya yang paling bawah, dan yang paling terakhir dia masuk maka posisinya akan berada di paling atas. Jadi itu konsepnya, algoritmanya dari tumpukan atau stack. Nah, berbeda nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait queue atau antrian ya. Beda ya, kalau antrian itu yang paling pertama masuk itu adalah yang akan paling pertama juga keluar gitu ya. Jadi first in, first out gitu ya kalau yang queue. Nah, kalau stack itu first in, last out. Nah, jadi yang paling pertama masuk, dia yang paling akhir keluar. Oke, itu stack. Itu logikanya. Kalau saya kasih contoh di Excel, mungkin saya kasih ya. Jadi logiknya oke ya. Segedein. Nah, jadi logikanya adalah di dalam stack, konsepnya stack itu kita mengenal ada yang namanya push. Ya, jadi ada yang namanya push, lalu pop. Ya, ada yang push, ada yang pop. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa itu push, apa itu pop, dan ada satu lagi mungkin nanti top ya. Mungkin ini kita lihat. Push itu artinya kita memasukkan sebuah nilai atau value ke dalam tumpukan gitu. Jadi push itu memasukkan nilai ke dalam tumpukan. Contoh, misalkan kita buat di sini push, kita nge-push nilai 10 gitu ya. Maka anggap di sini saya punya tumpukan segini ya. Nah, ini saya punya stack segini. Jadi push 10 gitu ya. Maka ini akan disimpan nilainya di paling bawah. Nah, ini ya. Dia akan berada di posisi atau di tumpukan yang paling bawah. Ya, teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman mempunyai sebuah box gitu atau kotak, lalu teman-teman memasukkan sebuah barang atau buku, maka ketika kalian memasukkan buku yang pertama, maka dia akan posisinya yang paling bawah. Lalu teman-teman misalnya masukkan lagi push. Di sini saya masukkan misalnya 4 ini ya. Maka 4 ini dia akan masuk ke sini. Oke, ini ya. Jadi ini saya push lagi, push 5 atau misalkan kita push 12, dia akan ada di sini 12. Saya push lagi, ya begitu seterusnya ya. Intinya adalah yang paling pertama masuk itu nantinya adalah yang paling terakhir dia akan keluar. First in, last out. Ingat ya, jadi stack itu adalah first in, last out.
Jadi ini dimasukkan ke sini. Kalau keluar, nggak mungkin kan kita akan ngambil yang paling bawah duluan. Pasti kita akan mengeluarkan yang paling atas. Itu artinya adalah pop. Jadi kalau push itu kita memasukkan ke dalam stack, pop itu artinya kita mengeluarkan atau mengeluarkan nilainya gitu ya. Jadi kalau misal saya panggil pop gitu ya. Nah, ini pop inilah function. Maka secara otomatis dia akan mengeluarkan angka 7. Menghilang. Jadi di sini hilang. Gitu ya. Saya pop lagi. Nah, misalkan saya pop lagi, ini akan hilang. Gitu. Lalu misalkan saya push lagi, push 5 biar gampang ya. Push 5, dia akan masuk lagi ke sini 5. Saya pop lagi, ini hilang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi push itu memasukkan nilai, pop itu mengeluarkan nilainya yang paling atas. Ingat ya, pop itu adalah mengeluarkan nilai yang paling atas atau yang paling terakhir masuk di dalam stack. Itu konsepnya. Jadi konsepnya dulu dipahami. Kalau top itu dia akan mengembalikan sebuah nilai yang posisinya berada paling atas. Itu adalah top. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah konsepnya stack ya. Konsepnya stack. Sekali lagi, saya ulang berkali-kali. Stack itu, jadi di sini saya tuliskan saja, stack itu adalah first in, last out. Nilai yang pertama masuk itu adalah nilai yang paling akhir kan keluar. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang contohnya di program? Nah, kalau di Python, di Python itu sudah ada fungsinya. Oke, ini ya saya coba. Nah, salah satu penerapan stack di dalam pemrograman itu adalah array. Ya, jadi teman-teman sudah belajar apa itu array. Jadi di sini salah satu penerapan dari stack itu adalah array. Di mana array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Jadi dia bisa menampung banyak data dan disimpan di memori komputernya. Jadi misalnya nih ya, saya buatkan satu data itu sama dengan array-nya kosong atau stack-nya kosong gitu ya. Oke. Nah, di sini di Python push itu kalau kemarin push itu kan memasukkan data ke dalam stack. Nah, kalau di array-nya Python, kalau teman-teman masih ingat, kita menggunakan functionnya adalah append ya. Jadi append itu adalah misalkan di sini saya masukkan angka 10. Nah, ini kalau saya cetak print data, kalau saya jalankan, bukan di F kah? Oh iya. Oke. Nah, saya panggil. Nah, ini
ini kan sudah masuk ya. Dia udah masuk ke dalam stacknya, nilainya 10. Kalau misalkan sekarang saya masukkan lagi, ini data.append, atau mungkin ini aja biar oke, ini print nah ini saya coba, lalu di sini datanya append, saya masukkan 5. Oke, ini saya print ya. Jadi ini oke. Kalau kita jalankan, nah ini ya. Jadi memasukkan data 10 dalam stack, maka dia akan muncul di paling belakang. Lalu ini memasukkan data 5 ke dalam stack, maka ini 10, ini 5. Maka 5 ini sebenarnya dia bisa dibilang menjadi topnya. Jadi kalau kita kalau kita bayangkan di dalam tumpukan, berarti 10 berada di paling bawah, 5 ini berada di paling atas. Lalu kita coba lagi. Saya coba masukkan angka 9 ke dalam stack ya. Oke. Sudah. Nah, oke ini ya. Jadi di sini saya masukkan angka 10, dia 10, 5, 5, lalu 9. Yang paling terakhir atau topnya sekarang ada di angka 9. Jadi itu adalah salah satu function push yang terdapat pada stack. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke pop gitu ya. Yang tadi pop itu artinya dia akan mengeluarkan data yang posisinya berada di paling atas. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kalau kalian ingin mengeluarkan tumpukan, pastinya kalian akan ngambil yang paling atas dulu, dikeluarin kan. Jadi satu-satu kita keluarin yang paling atas, ambil lagi yang paling atas. Kan nggak mungkin teman-teman punya tumpukan di sini, misalkan anggap udah punya tumpukan buku gini, nggak mungkin kalian ngambil yang seperti ini duluan kan. Pasti teman-teman akan mengeluarkan satu persatu dulu tumpukannya. Maka di sini ketika saya coba di sini print, keluarkan tumpukan, nah ini misalnya, berarti di sini saya data.pop ini ya, pop, lalu saya coba print data. Nah, kira-kira kalau misalkan dia tumpukannya tadi ini ada 10, ada 5, ada 9. Lalu ketika saya pop, secara logika kan yang paling atas, berarti first, ingat jangan lupa ya, first in last out atau last in first out ya. Yang paling terakhir dia masuk, itulah yang paling pertama dia keluar. Berarti di sini harusnya yang paling pertama dia keluar adalah angka 9. Jadi ini akan hilang ya angka 9-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah udah ya. Jadi kita pertama masukkan angka 10, dia masuk 10, angka 5 dia masuk 5, 9, 9. Nah, di sini keluarkan tumpukan yang paling atas. Maka di sini secara otomatis 9-nya hilang. Kalau saya jalankan lagi pop,
keluarkan lagi tumpukan yang paling atas. Harusnya di sini yang hilang adalah 5 ya, terakhir. Nah, ada ya. Jadi di sini ada 10, 5, 10, 5, 10, 5, 9, hilang 1, hilang 1. Jadi begitu seterusnya sampai dia nanti stacknya habis. Jadi konsepnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk terkait konsep dari stack ini. Silahkan. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau penjelasan saya masih terlalu cepat mungkin terkait dengan stack. Oke, ini saya ulangi. Jadi ini adalah stack gitu ya. Jadi oke, saya ulangi, mungkin ini saya hilangin dulu ya. Nah, stack atau tumpukan gitu ya. Stack atau tumpukan. Di sini teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya box. Ini boxnya. Jadi ini pelajari konsepnya dulu. Ini box. Kalau teman-teman mungkin ini bayangannya, oh ya, ya udah. Jangan gini deh. Ini saya coba gambarkan seperti ini ya. Biar jelas. Nah, ini ya. Ini box. Jadi teman-teman punya box ini ya. Oke, ini box. Kalau tumpukan itu berarti di sini first in last out. First in last out atau last in first out. Oke. Yang pertama masuk secara otomatis dia akan jadi yang paling terakhir keluar, atau yang paling terakhir keluar maka dia akan jadi yang pertama kali yang paling terakhir masuk maka dia akan jadi yang pertama kali keluar. Itu stack. Dalam stack itu ada 3 konsep, 3 proses yang paling sering, yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah push. Push itulah memasukkan sesuatu ke dalam stack, ke dalam tumpukan. Contoh, misalnya saya ingin memasukkan nilai gitu, misalnya push 5. Oke. Berarti di sini kamu memasukkan masuk dia ke sini. Ini jadi 5. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kamu memasukkan
tumpukan 5. Lalu kamu masukkan lagi push 10. Ketika ini dieksekusi, dia akan jalan ke sini, masuk tuk di sini jadi 10. Jadi sini. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Misalkan kamu masukkan angka 6. Jadi di sini dia akan jadi 6. Tumpukannya nambah gitu ya. Nah, okay. Jadi dari sini kita lihat proses yang paling terakhir adalah di sini memasukkan angka 6, tapi dia yang berada di paling atas karena tumpukan ya. Kalau kita keluarkan, nah ini kalau mengeluarkan tumpukan itu dinamakan pop. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam tumpukan push, mengeluarkan sesuatu dari tumpukan itu namanya pop. Jadi ketika kita jalankan fungsinya pop, secara otomatis sesuai dengan yang ada di sini teorinya first in last out atau last in first out, ketika kita pop secara otomatis yang keluar adalah ini, angka 6. Karena kalau kita ngambil sesuatu dari tumpukan, kan yang paling atas yang pasti kita akan ambil duluan, maka ini hilang. Oke, ini hilang. Nah, gitu ya. Kalau kita pop lagi, ini hilang, ini keluar gitu ya. Nah, kayak gitu. Kita push lagi, masuk lagi. Maka di sini masuk lagi dia 20. Komen sih. Nah, masuk lagi dia 20 nilainya. Nah, sampai sini dulu konsepnya bisa dipahami. Aristo, ini konsepnya dulu ya sebelum kita masuk ke ininya, ke code-nya. Ya. Jadi intinya sebenarnya yang paling terakhir masuk, maka itu yang paling pertama akan keluar sesuai dengan konsepnya tumpukan. Jadi teman-teman bayangin aja, teman-teman punya box, terus kalian tumpuk begitu ya. Jadi nggak mungkin kalian mau mengeluarkan barang yang paling bawah akan keluar duluan, itu nggak. Jadi anggapannya boxnya di sini pas gitu ya. Nah sekarang top ya. Top ini artinya kita mengambil nilai yang paling atas. Jadi secara otomatis top itu adalah 20 pastinya, yang paling atas nilainya. Nah sekarang kita masuk ke scriptnya atau code-nya. Nah di sini kalau di Python push itu dia fungsinya adalah fungsinya append. Jadi atau mungkin di Python atau di bahasa pemrograman apapun yang menerapkan konsep stack itu adalah array. Salah satunya array ya. Jadi array itu bisa menerapkan konsepnya stack. Contohnya ini array yang kemarin di dua pertemuan sebelumnya ya kita pelajari array. Jadi array append ini sama dengan push. Jadi di sini memasukkan data 10 ke dalam stack. Lalu di sini saya coba lagi memasukkan data 5 ke dalam stack. Memasukkan data 9 dalam stack. Lalu mengeluarkan tumpukan yang paling atas. Jadi ini kita pakai pop. Dan di sini juga mengeluarkan tumpukan yang paling atas. Ini pop. Jadi di sini ketika ini dijalankan, nah ini ya. Jadi yang pertama saya memasukkan data 10 ke dalam stack. Ini masuk ya. Lalu memasukkan data 5 ke dalam stack. Ini juga 10, 5 masuk. Masukkan data 9 dalam stack. Ini masuk 10, 5 sama 9. Dan di sini kita mengeluarkan tumpukan yang paling atas. Dari konsepnya last
in first out. Jadi last in yang paling terakhir masuk, ketika kita keluarkan maka dialah yang paling pertama keluar. Pop gitu, ini keluar. Pop lagi, 5-nya keluar, sisa 10. Pop lagi ya 10-nya yang keluar, sisa kosong berarti. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Iya, Ya. bisa dikit Pak. Oh, dikit. Yang bingung mana? Yang bingungnya pasti banyak nih kalau pahamnya sedikit. Ngelek Pak, masih ngelek. Cuma ngerti Pak, tapi agak ngelek gitu Pak. Agak nge-lag ininya. Suara saya gini nggak? Keputus-putus nggak? Bukan suaranya, cuma otaknya agak ngelek. Oh, Pasti Pak. otaknya nge-lag. Oke. Ya, Jadi bayangin aja gini ya. Kamu punya box gitu. Kalau kamu naruh barang kan pasti yang paling, misalkan kamu naruh buku gitu ya, naruh buku ya, tumpukan buku ya. Kan pasti yang paling atas kamu ambil duluan kan. Kalau kamu mau ngeluarin ngeluarin bukunya dari box itu, iya ngerti Pak. benar kan? Jadi nggak mungkin kamu Mungkin ambil yang dari bawah, ngambil dari bawah kan? dari Ya, bawah gitu. nah jadi kamu keluarin satu-satu, yang atas kamu keluarin, yang atas kamu keluarin kan gitu kan? Iya Pak. Ya, benar. Jadi konsepnya sama. Jadi ini, anggap di sini kamu memasukkan angka 10 ke dalam box. Lalu kamu memasukkan angka 5 ke dalam box. Pastinya yang 5 paling atas kan posisinya. Oke Pak. Ya, terus kamu masukkan angka 9, maka 9-nya dia posisinya yang paling atas. Paling atas Pak. Jadi kalau dikeluarkan, sebenarnya hilang Pak. Benar. Ya, Kalau dikeluarin lagi 5-nya hilang gitu. oh iya Pak, ngerti Pak. Ya, oke. Nah, untuk query-nya, untuk script-nya atau code-nya, jadi di Python itu sudah ada. Kita tinggal append. Jadi append itu sebenarnya memasukkan data ke stack. Kita append lagi, masukkan. Kalau mau mengeluarkan pakai pop. Ini, ini keluarin kayak gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Yang penting teman-teman paham konsepnya dulu. Jadi nanti untuk cara pakainya ya sebenarnya sudah ada functionnya. Jadi ini udah apa namanya? Teman-teman tinggal pakai aja. Gitu. Oke, itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi untuk hari ini materinya cukup ini dulu. Jadi untuk stack, nah untuk selanjutnya kita akan bahas QU atau antrian ya. Jadi berbeda dengan stack. Kalau stack itu dia numpuk, kalau antrian sebenarnya numpuk juga, cuman kalau stack itu kan yang last in first out ya, yang pertama kali, yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Tapi kalau antrian yang pertama kali masuk itu nanti yang pertama kali keluar. Jadi beda ya dengan tumpukan. Kalau antrian siapa yang paling pertama masuk itulah yang akan keluar. Jadi itu kita akan pelajari di minggu depan. Untuk hari ini kita bisa akhiri. Untuk absensi nanti saya akan share sekalian nanti. Untuk hari ini mungkin yang teman-teman yang hadir di sini saya akan kasih tugas untuk yang nggak hadir ya. Jadi untuk yang
Untuk yang hadir sekarang itu nggak usah ngerjain tugasnya. Nanti di classroom jangan lupa teman-teman sign aja ya, assign aja, cuman isi keterangan saya hadir perkuliahan. Ya nggak usah dikumpul gitu aja ya. Jadi nanti tugasnya saya kasih untuk teman-temannya yang nggak hadir aja. Oke, ya. Tapi kalau mau ngerjain ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau udah apa namanya, kalau maunya nggak ngerjain nanti isi keterangan aja di komen. Kalian assign. Jangan lupa jangan sampai nggak nge-sign ya. Kalian tetap sign aja, cuman di komen kan itu ada kolom komen tuh. Ada komen nanti teman-teman isi aja saya hadir kuliah gitu aja. Oke, itu aja dari saya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Ya.